Dia bukan cuma penasaran, tapi sudah terobsesi mencari tahu detail hidupmu. Kamu pasti akan kaget siapa dia sebenarnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini sangat kepo maksimal, sampai membawa fotomu ke penerawang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini sebenarnya sudah lama memendam rasa ingin tahu yang luar biasa besar tentang kamu. Awalnya dia mungkin hanya sekadar penasaran, mencoba mencari informasi kecil-kecilan untuk memastikan apakah kamu baik-baik saja atau apa kabar kehidupanmu sekarang. Tapi rasa ingin tahunya tidak berhenti di situ saja. Lama-kelamaan rasa kepo ini berubah menjadi obsesi yang membuat dia rela melakukan berbagai cara, hanya demi bisa mendapatkan kepastian dan gambaran utuh tentang siapa kamu hari ini. Bahkan dia sampai nekat membawa fotomu ke seorang penerawang atau peramal. Buat dia, ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan pikirannya yang tidak karuan karena terlalu banyak asumsi dan pertanyaan yang belum terjawab. Kalau kamu berpikir, dia hanya ingin tahu sekilas, kamu salah besar. Six of Swords menunjukkan bahwa dia sebenarnya sedang berada dalam masa transisi emosional, mencoba meninggalkan keraguan dan luka lama, lalu mendekat lagi ke arahmu pelan-pelan. Dia tidak ingin terlihat mencolok atau terang-terangan menunjukkan ketertarikannya, tapi dalam hatinya, dia merasa dia harus bergerak meskipun itu pelan. Ini seperti orang yang sudah terlalu lama terombang-ambing antara mau pergi dan mau mendekat. Jadi dia memilih jalan tengah, mencari tahu diam-diam. Nine of Wands memperjelas bahwa selama ini dia sudah berulang kali merasa ragu. Ada banyak keraguan yang menumpuk. Apakah kamu masih menyisakan perasaan? Apakah kamu sudah melupakan dia sepenuhnya? Atau justru kamu menyimpan luka terhadapnya? Pertahanan hatinya itu sebenarnya membuat dia tampak pasif di permukaan. Padahal di balik diamnya, dia sudah mengamati setiap detail yang bisa dia akses. Dia mencari celah apapun untuk memastikan bahwa dia tidak akan terluka kalau nanti berinisiatif. Karena itulah dia butuh konfirmasi dari luar, termasuk bantuan penerawangan, supaya dia merasa lebih yakin sebelum bertindak. Knight of Wands menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam diri dia ada gejolak yang sangat besar. Penuh gairah, penuh hasrat untuk melakukan sesuatu secara mendadak. Ini tipe orang yang ketika akhirnya sudah mantap, dia tidak mau setengah-setengah. Dia ingin bergerak cepat, membuat pernyataan, mungkin menghubungimu secara tiba-tiba, atau muncul di tempat yang tidak kamu sangka. Rasa ingin tahunya bukan cuma sekadar penasaran, tapi sudah berubah jadi kebutuhan untuk merasa terkoneksi lagi dengan kamu. Namun, Five of Wands menegaskan bahwa semua tindakan dan rencana diam-diamnya ini tidak terjadi tanpa konflik batin yang berat. Dia merasa ada banyak saingan, banyak orang lain di sekitarmu yang mungkin sudah lebih dulu merebut perhatianmu. Dia juga takut kamu akan menolak kalau tahu betapa serius obsesinya. Karena itu, hatinya terpecah-pecah antara berani bertindak dan takut ditolak. Di satu sisi, dia ingin kamu tahu semua usahanya, tapi di sisi lain dia malu karena tindakannya bisa terlihat aneh. Queen of Wands menjadi penanda jelas bahwa semua ini terjadi karena kamu memancarkan energi yang luar biasa kuat. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat menarik, punya kepercayaan diri yang membuat orang lain otomatis terpaku. Kamu punya daya tarik yang tidak bisa dia jelaskan dengan logika. Dia merasa kamu adalah seseorang yang susah ditebak, tapi justru itu yang membuat rasa penasarannya tidak pernah padam. Dalam pikirannya, kamu selalu berhasil memunculkan tanda tanya baru. Queen of Swords muncul sebagai pengingat, agar kamu tetap jernih dan tegas dalam menanggapi semua ini. Kamu tidak perlu merasa bersalah hanya karena seseorang menaruh rasa ingin tahu yang begitu besar. Kamu juga tidak wajib menoleransi perilaku yang membuatmu tidak nyaman. Kartu ini memberi saran agar kamu memakai akal sehatmu dulu sebelum membalas atau menanggapi. Jika kamu merasa situasinya mulai kelewat batas, lebih baik komunikasikan secara langsung batasanmu.
Tapi kalau di dalam hatimu ada sedikit rasa ingin tahu juga, maka tidak ada salahnya memberi kesempatan untuk mendengar penjelasannya secara terbuka. Kalau kita melihat pola dari 6 kartu ini, semuanya saling berkaitan dan saling mendukung. Orang ini sudah sejak lama menyimpan rasa yang belum selesai. Ada fase di mana dia mencoba melupakanmu, lalu gagal, lalu mencoba lagi untuk menghapus bayanganmu, tapi semua usahanya berakhir sia-sia. Semakin dia mencoba pergi, semakin dia merasa ada yang belum tuntas. Akhirnya dia sampai di titik di mana dia rela menggunakan cara apapun untuk mendapat kepastian, termasuk berkonsultasi pada pihak yang dianggap bisa membaca energi atau takdir kalian berdua. Yang membuat situasi ini menjadi semakin rumit adalah karena dia sebenarnya tidak berniat menyakitimu. Niat awalnya lebih ke ingin tahu dan menenangkan hati. Tapi karena emosinya sudah lama terpendam, keinginannya menjadi terlalu besar dan akhirnya cenderung memaksa. Tidak semua orang akan membawa foto orang yang disukainya ke penerawang hanya karena iseng. Ini adalah tanda bahwa dia benar-benar sedang berusaha keras, mencari pembenaran dan jawaban untuk perasaan yang tidak dia pahami sendiri. Kedepannya ada kemungkinan besar dia akan memberanikan diri untuk menghubungimu langsung. Knight of Wands mengindikasikan langkah mendadak yang penuh energi, entah itu pesan yang panjang berisi pengakuan atau ajakan bertemu secara tiba-tiba. Tapi kamu harus ingat bahwa Five of Wands juga berarti ada potensi drama dan kebingungan, terutama jika kamu sendiri sedang dekat dengan orang lain atau sedang sibuk dengan hidupmu. Jika kamu tidak siap menghadapi intensitas ini, kamu berhak menjaga jarak. Queen of Swords selalu mengajarkan kita untuk bersikap adil, tapi juga melindungi diri sendiri. Kamu tidak harus membalas apapun yang membuatmu merasa tidak aman. Namun jika dalam hatimu masih ada ruang untuk menjelaskan atau berdamai, kamu bisa memulai dengan percakapan yang jujur. Satu hal yang pasti, orang ini belum akan berhenti begitu saja. Karena rasa penasarannya sudah sampai tahap obsesif, wajar jika dalam beberapa waktu ke depan kamu mendengar kabar aneh. Mungkin dia bertanya pada temanmu, mungkin dia meninggalkan jejak di media sosial lama yang sudah jarang kamu buka, atau mungkin kamu akan mendapat pesan yang terasa out of the blue. Semua itu bagian dari proses dia meyakinkan diri sendiri bahwa kamu bukan sekadar kenangan yang bisa dilupakan begitu saja. Kalau kamu merasa ini mengganggu, kamu bisa memilih untuk membatasi akses dia pada hidupmu. Tapi kalau kamu justru merasa ini membuka kesempatan untuk menuntaskan apapun yang belum selesai di masa lalu, tidak ada salahnya mempertimbangkan. Apapun keputusanmu nanti, pastikan kamu mengambilnya dengan kepala dingin dan hati yang tetap tenang. Karena sekuat apapun obsesi seseorang, yang paling penting tetap bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri dan menentukan arah hubungan yang sehat. Dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, kamu akan melihat semakin banyak tanda yang menegaskan kebenaran kartu-kartu ini. Entah dia muncul dalam kehidupanmu lagi, entah dia membuat pengakuan mendadak, atau entah kamu justru menemukan sendiri bukti semua yang dia lakukan. Apapun yang terjadi, semesta sedang membuka peluang bagimu untuk akhirnya memahami apa yang sebenarnya mengikat kalian berdua selama ini. Dan saat-saat itu tiba, hanya kamu yang bisa menentukan apa langkah selanjutnya. Jika kamu bertanya apa sebenarnya motif tersembunyi orang ini, jawabannya ternyata lebih rumit daripada sekadar ingin tahu kabarmu. Two of Pentacles menunjukkan bahwa dia sudah lama bergulat dengan dua sisi di dalam dirinya. Di satu sisi, dia ingin menjaga jarak supaya tidak terjebak dalam keterikatan yang sama seperti dulu. Di sisi lain, dia merasa ada bagian dari hidupnya yang kosong jika tidak tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Jadi motifnya bukan hanya tentang cinta atau rasa penasaran, tapi lebih ke kebutuhan untuk menyeimbangkan perasaan yang saling bertolak belakang itu. Dia tidak sanggup sepenuhnya melepaskanmu, tapi juga takut kalau kembali mendekat, akhirnya dia akan terluka lagi. The Moon Reversed memperjelas bahwa dia sedang berusaha mengatasi ketakutan dan kebingungan yang sudah lama bercokol di pikirannya. Bisa jadi dia pernah menaruh banyak kecurigaan padamu, atau kalian sempat mengalami situasi yang penuh ketidakjelasan. Dia menyadari kalau selama ini dia terjebak dalam ilusi dan prasangka yang dia ciptakan sendiri. Ketika semua prasangka itu mulai runtuh,
Dia merasa perlu memastikan apa yang sebenarnya terjadi, karena kalau tidak, pikirannya tidak akan pernah tenang. Jadi salah satu motif terdalam dia adalah mencari jawaban pasti. Dia ingin tahu apakah semua kekhawatirannya dulu memang benar, atau hanya bayangan yang dia perbesar sendiri. Temperance menunjukkan sisi dirinya yang tulus ingin berdamai. Dia tidak hanya ingin membuatmu tidak nyaman dengan rasa kepo yang berlebihan, tetapi juga ingin menciptakan semacam keseimbangan baru di antara kalian. Dia berharap ada kesempatan untuk menyelesaikan sisa-sisa ganjalan di masa lalu, bahkan mungkin memulihkan kepercayaan yang pernah hilang. Namun di balik keinginannya untuk berdamai, tetap ada ketakutan yang membuat dia menjadi ragu untuk bergerak lebih jauh. Dia sedang mencari celah di mana kalian bisa bertemu di tengah, tanpa saling menyakiti lagi. Namun, The Devil menegaskan bahwa obsesi dia bukan sepenuhnya sehat. Ada sisi dalam dirinya yang masih terikat pada pola lama yang cenderung posesif atau melekat secara tidak wajar. Ini bukan hanya tentang ingin tahu kabarmu, melainkan tentang dorongan untuk memastikan bahwa kamu belum sepenuhnya lepas darinya. Dia seakan merasa perlu mengamankan ruang di hidupmu, meskipun dia sendiri tidak selalu siap memberikan komitmen yang jelas. The Devil seringkali menunjukkan ketergantungan emosional yang intens, yang bisa membuatmu merasa terjebak jika tidak berhati-hati. Karena itu, kamu perlu benar-benar mempertimbangkan apakah interaksi ini lebih mendatangkan ketenangan atau justru membuatmu terkuras secara mental. Queen of Swords kembali muncul sebagai pengingat penting untukmu agar tetap rasional. Kartu ini menyarankan supaya kamu memisahkan fakta dari ilusi. Kamu perlu mengakui apa yang dulu pernah kamu rasakan terhadap dia, tanpa menyangkal bagian yang menyakitkan. Tapi kamu juga tidak boleh melupakan semua alasan kenapa jarak di antara kalian pernah terbentuk. Jika dia kembali mendekat, kamu disarankan tidak terburu-buru melunak. Kamu harus menjaga batasmu dan memastikan segala interaksi kalian tetap jelas dan sehat. Kalau kamu merasa dia masih belum jujur sepenuhnya atau hanya ingin memuaskan egonya, kamu berhak menarik diri kapanpun. Three of Swords menjadi puncak yang menunjukkan potensi luka lama yang bisa terbuka kembali. Mungkin kamu sudah melewati fase penyembuhan yang panjang, dan kehadiran dia berisiko mengaduk semua emosi yang sudah kamu kubur. Kartu ini mengingatkan bahwa jika kamu memutuskan untuk memberi ruang, kamu harus siap dengan konsekuensi perasaan yang tidak selalu mudah. Ada peluang hubungan ini kembali berjalan, tapi ada pula kemungkinan kekecewaan baru muncul jika motif dia ternyata tidak sepenuhnya tulus atau masih dibayangi ego. Jadi, bagaimana seharusnya perasaanmu terhadap dia? Pertama-tama, kamu tidak perlu merasa bersalah jika masih menyimpan rasa ingin tahu atau sisa perasaan lama. Itu sangat wajar. Tapi kamu juga tidak harus memaksakan diri untuk membuka pintu yang sudah kamu tutup, rapat-rapat demi kesehatan mentalmu sendiri. Queen of Swords mengajarkanmu untuk bersikap dewasa, mengakui apa yang pernah ada tanpa membiarkan masa lalu menentukan arahmu hari ini. Kamu boleh bersikap hangat, tapi tetap harus menjaga jarak aman. Lalu, apakah obsesi ini menjadi ancaman atau peluang hubungan baru? Sebenarnya, jawabannya tergantung bagaimana kalian berdua menangani proses ini. The Devil menunjukkan bahwa obsesi ini bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat melelahkan kalau dibiarkan tanpa batas yang jelas. Jika dia datang dengan energi posesif dan menuntut, hubungan ini berpotensi menjadi lingkaran lama yang tidak sehat. Tapi Temperance memberi petunjuk bahwa kalau kamu dan dia sama-sama dewasa dan jujur, masih ada kemungkinan tercipta keseimbangan yang lebih baik dari dulu. Mungkin beberapa minggu ke depan kamu akan merasakan tarik ulur batin yang cukup melelahkan. Ada bagian dari dirimu yang ingin percaya bahwa dia sudah berubah, ingin memberi kesempatan pada sesuatu yang pernah berarti. Namun di saat yang sama, ada bagian lain yang takut jika semua ini hanya pengulangan cerita lama. Kamu akan dihadapkan pada banyak tanda dan momen yang memaksamu untuk memilih. Apakah kamu akan membiarkan dia mendekat dan mencari tahu niat sebenarnya? Atau kamu akan menegaskan batasmu dan menutup akses itu sepenuhnya? Kalau kamu memutuskan membuka ruang, lakukan perlahan. Jangan merasa kamu harus memberi jawaban cepat hanya karena dia terlihat sangat antusias atau terdesak ingin tahu.
Kamu tidak berkewajiban memberikan validasi terhadap obsesi orang lain. Kamu hanya berkewajiban melindungi hatimu dan memastikan langkah yang kamu ambil tidak bertentangan dengan kebutuhanmu sendiri. Sementara itu, kalau kamu lebih memilih menjaga jarak, itu juga keputusan yang sepenuhnya sah. The Moon Reversed menunjukkan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mengakhiri kebingungan dan ilusi yang selama ini membayangi hubungan kalian. Kamu punya hak penuh untuk menciptakan ketenangan yang tidak tergantung pada kehadirannya. Pada akhirnya, orang ini mungkin benar-benar merasa hubungan kalian adalah sesuatu yang terlalu penting untuk dilepaskan begitu saja. Tapi kamu juga tidak boleh lupa bahwa tidak semua keterikatan yang intens adalah tanda cinta. Kadang, itu hanya bentuk ketidakmampuan seseorang menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Tugasmu adalah memastikan kamu tidak ikut tenggelam dalam kebingungan yang sama. Apapun langkah yang kamu ambil nanti, pastikan kamu tetap berpegang pada rasa hormat pada diri sendiri. Karena kalau kamu sudah pernah terluka, dan Three of Swords memang menunjukkan luka itu nyata, proses penyembuhanmu tidak boleh dikorbankan hanya demi memuaskan rasa penasaran orang lain. Kalau memang ada peluang baru, biarkan peluang itu tumbuh dengan sehat dan jujur. Bukan lahir dari dorongan takut, kehilangan, atau kecanduan emosi lama yang tidak terselesaikan. Dan bila semua yang dia lakukan hanya membuatmu semakin ragu, mungkin jawabannya memang bukan membuka pintu lagi, melainkan belajar melepaskan dengan tenang. Kamu sudah jauh berkembang dibanding dulu, dan kamu berhak menentukan apa yang pantas kamu terima sekarang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.